Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalb. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan puasa Ramadan tahun ini 2 hari. Berarti lebaran sudah dekat Pak ya. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita jalani mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah agar kita tetap meminta dan kita tetap diberikan kesehatan baik lahir maupun batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memohon kepada Allah agar kita selalu dilapangkan waktu untuk selalu menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah sunnah yang mengiringi ibadah puasa. Bapak dan Ibu sekalian, saya diberi judul dengan puasa Ramadan, sucikan diri, benahi hati. Kayaknya lagunya Agim, jagalah hati. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad kita itu ada segumpal darah. Idza shalahat shalahal jasad kulluh, apabila segumpal darah itu baik maka baiklah seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasad kulluh, apabila segumpal darah itu jelek maka jeleklah seluruhnya. Apa itu? Ala wahyal qalb, itulah hati. Judulnya adalah sucikan diri, benahi hati. Bulan Ramadan ini memiliki gelaran yang banyak. Bulan Ramadan disebut sebagai bulan ibadah, karena di bulan Ramadan ibadah kita tidak biasa seperti ibadah lainnya, lebih banyak. Dan nilai-nilai ibadahnya, ibadah sunnahnya, pahalanya disamakan dengan ibadah wajib di bulan lain. Yang kedua, bulan Ramadan disebut sebagai bulan silaturahim, syahrus silaturahim. Di bulan Ramadan intensitas silaturahim kita lebih banyak dibandingkan dengan bulan yang lain. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mencari teman lebih banyak di masjid, dan nggak perlu kita harus datang ke satu-satu rumah. Di masjid kita akan ketemu dengan saudara-saudara kita yang sewilayah. Di sanalah ada nilai silaturahim, dan di masjid tidak pernah kita membicarakan hal-hal yang jelek. Pasti yang dibicarakan adalah hal yang baik. Ketika kita ketemu pun kita dimulai dengan saling menyapa dengan salam. Bahkan kita berjabat tangan. Kata Rasulullah, apabila ketemu sesama muslim lalu keduanya berjabat tangan, maka keduanya akan berguguran dosanya sampai kedua tangannya terlepas. Maka kalau jabat tangan jangan lepasin Pak, terkubur terus. Jadi, yang berikutnya, bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan.
Yang dididik apa? Yang dididik baik jasmani dan rohani kita, terutama rohaninya. Bulan Ramadan disebut dengan bulan suci. Kenapa? Di bulan Ramadan kita dibersihkan hati kita, bersihkan dari sifat-sifat su'ul khatimah. Bapak dan Ibu sekalian, kalau sifat-sifat husnul khatimah, sifat yang baik, apabila dalam diri kita ada satu sifat yang baik, sifat baik yang lain belum tentu ikut, Pak. Ya, umpamanya orang itu rendah hati, rendah diri, rendah hati, belum tentu sifat yang lain akan ikut. Tapi kalau sifat yang buruk ada satu dalam diri kita, di hati kita, maka sifat buruk yang lain akan ikut. Contohnya, kita punya sifat takabur, sombong, ya. Yang kemarin apa nama? Yang anak muda yang tiba-tiba kaya, ya, iya, jadi kaya raya, sama merek jamin buat 7 miliar, jamnya 7 miliar, tapi badannya nggak sampai 7 miliar. Karena dia sekarang kebetulan badannya. Dan itu kan sombong. Orang yang sombong apabila tidak dihargai maka dia akan tersinggung, ya kan? Cepat tersinggung. Maka dia terus yang lainnya apa lagi? Dia riak, ya, takabur, riak, dengki akan menyatu ikut terus. Maka hati-hati dengan hati, ya, hati-hati dengan hati. Ada 3 berarti hati dengan hati. Jadi itu, maka judul ini adalah judul yang mengingatkan kepada kita, mari kita di bulan Ramadan bersihkan hati, sucikan diri, bersihkan, benahi hati. Kalau sudah suci diri, maka hati akan dibenahi. Kalau dalam istilah hakim adalah manajemen kalbu, ya. Jadi bukan manajemen kalbu, tapi manajemen kalbu, dan ka. Nah, jadi di bulan Ramadan ini salah satunya adalah bulan untuk memanage hati kita, memanage diri kita untuk lebih baik. Maka ada hadis Rasulullah yang menyebutkan, apabila kamu ada yang mengajak bertengkar, maka katakan inni shaim, aku sedang berpuasa. Nah, sekarang yang menjadi zaman sekarang ini, yang menjadi jelek bukan hanya pikiran, bukan hanya hati, tapi jari, ya kan? Tek lebih banyak tuh yang tahu kan itu kan. Itu. Nah, itu kemana-mana tuh, seluruh dunia tuh bisa tahu kan itu. Jadi sekarang yang menyebabkan datangnya su'ul khatimah, pikiran, ucapan, hati dan jari. Ya, kalau dulu hanya 3, pikiran, ucapan, hati, tangan enggak. Sekarang tangan. Nah, jadi itu harus betul-betul kita jaga. Lalu kemudian bagaimana cara menjaganya? Satu, dengan memperbanyak berzikir, supaya hati kita ini, kalbu kita ini menjadi tentram. Di satu sisi tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak baik. Berzikir. Kalau tidak berzikir, membaca Al-Quran. Kalau tidak membaca Al-Quran, bacalah buku agama. Jangan baca buku komik, ya. Tapi komik juga nggak dibaca sekarang. Ada lagi yang dibaca sekarang, YouTube yang dibaca. Yang waktu YouTube terus yang dibaca. Yang di YouTube macam-macam. Yang tidak baiknya lebih banyak daripada yang baiknya. Yang tidak yang baiknya susah dicari. Yang baiknya itu yang nggak baiknya. Yang kedua, membaca Al-Quran. Tadi supaya hati kita manajemennya baik. Yang kedua
kedua adalah membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan perbanyak kita baca Al-Quran. Bisakah kita 1 juz 1 hari 1 orang yang lagi belajar? Susah, banyak bisa. Kita waktu sholat ada 5. 1 juz itu berapa lembar? 10 ya? Tadi ya? 10 lembar ya? Berarti habis sholat zuhur 2 lembar, habis sholat asar 2 lembar, habis sholat maghrib 2 lembar, habis sholat isya 2 lembar, habis sholat subuh 2 lembar, terus 10 lembar. Berarti 1 juz minimal. Apalagi kalau bisa setelah waktu sholat 1 juz atau setengah juz, itu kan? Ya tergantung dari kemampuan kita masing-masing. Itu. Yang ketiga, sholat dengan khusyuk. Kalau habis maghrib Ya. Bagaimana supaya sholat ini kita bisa khusyuk? 15 menit berubah. Ini 20 menit ya. Tambah 20 menit. Supaya sholat khusyuk ya berarti harus persiapan dengan baik. Mandi dulu dalam keadaan ringan. Kalau kemudian kita sholat. Yang kedua, tidak terburu-buru, ya, tidak tergesa-gesa, tenang. Supaya tidak tergesa-gesa bagaimana? Berarti sebelum waktunya kita sudah siap-siap. Jangan orang di masjid sudah qomat baru kita baru mandi ataupun baru mau pakai baju, lari-lari sambil kancingin baju, ya kan? Nah, akhirnya sampai ke masjid ada yang ketinggalan. Yang berikutnya berwudu, yang disebut dengan wudu jadid. Bukan hanya saja waktu sholat, wudunya Pak. Wudu jadid, kapan saja berwudu. Tidak hanya akan menjelang sholat tapi wudu, tapi tidak waktu mau wudu, tidak waktu sholat pun kita wudu. Jadi supaya apa? Supaya tadi hati ini tertata. Yang berikutnya bersedekah. Di bulan Ramadan disebut salah satunya adalah syahrus sedekah, bulan sedekah. Banyak sedekah, terutama apakah sedekah berupa uang, berupa makanan, atau sedekah dulu. Sedekah saling bertukar pikiran, itu juga sedekah. Yang berikutnya memaafkan kesalahan orang lain. Dengan kita memaafkan kesalahan orang lain, kira-kira dada kita akan merasa tenang nggak? Akan tenang, ya. Kalau kita punya pikiran dia salah sama saya tidak akan maafin, bukan nanti. Nggak tenang hati, ya. Dia yang salah aja kita mau lihat di depan rumah dia aja takut, padahal dia salah, ya kan? Tapi kalau kita sudah maafkan, malah justru ketika lewat ke rumah dia kita ingin ketemu, ya kan? Bertegur sapa, saling mendoakan. Yang berikutnya mengingat bahwa semua hal akan mendapatkan balasan dari Allah, ya. Kebaikan akan dapat balasan dari Allah, keburukan akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya mengingat bahwa dosa dan kematian itu akan datang kepada kita. Jadi jangan hati ini jangan dibiarkan semakin hari semakin tebal kerusakannya yang ada pada diri kita. Semakin tua hati kita semakin lumpuh. Justru harusnya semakin tua hati kita semakin lunak. Ketemu dengan siapapun dia selalu berpikiran positif, tidak berpikiran negatif. Kalau hatinya semakin tebal, semakin jelek, maka ketemu dengan setiap orang makin buruk perasaannya. Ada orang yang lewat yang gak dikenal, nanyanya sambil maaf, mau kemana lo? Kantor, gak dengan baik. Nah, itu hatinya semakin rusak. Jadi bulan Ramadan adalah bulan untuk mensucikan hati dan untuk membenahi diri kita. Semoga Allah memberikan kekuatan baik lahir maupun batin kepada kita semuanya, dan kita bisa menjalani bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Usikum wa nafsi bittaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.